Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendemokan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode Fuji Sugeno. Sebelum saya mendemokan aplikasinya, saya akan menjelaskan sedikit pada jurnalnya. Jadi tujuan aplikasi ini, ketika user memasukkan gejala-gejala sakit gigi tersebut, sistem akan menampilkan penyakit dari gejala-gejala tersebut dan juga tingkat keparahan gejala-gejala tersebut. Untuk rumus metode Sugeno ini pada tahap fujifikasi sebagai berikut, dengan keterangan X adalah bobot nilai yang sudah ditentukan pada setiap gejala yang dipilih, A. batas nilai minimum pada setiap gejala, B. nilai tengah dari batas minimum dan maksimum, C. batas nilai maksimum pada setiap gejala. Dan untuk rumus defujifikasi yaitu sebagai berikut, dengan keterangan WA adalah nilai rata-rata, AN nilai predikat aturan ke N, dan ZN indeks nilai input. Dan untuk menerapkan metode ini yang diperlukan adalah variabel berikut ini, yaitu bobot nilai dari setiap gejala, batas nilai minimum setiap gejala, batas nilai maksimum setiap gejala, dan aturan-aturan yang menunjukkan gejala-gejala yang dimiliki oleh setiap penyakit. Berdasarkan asumsi dari pakar, range interval dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ringan dengan kisaran 0,0 sampai 0,4, agak parah dengan kisaran 0,3 sampai 0,7, dan parah kisaran 0,6 sampai 1. Berikut ini adalah kategori gejala beserta bobot nilai interval setiap gejala yang didapatkan dari pengalaman pakar. Contohnya, pada gejala ini pada gejala dengan kode G1 yaitu gejala gigi terasa sakit yang mempunyai interval 0 sampai 0,4 dan bobotnya yaitu 0,15. Dan di bawahnya ini adalah nama-nama gejalanya beserta kode dan nilai intervalnya. Di sini ada 37 gejala yang didapatkan dari pengalaman pakar. Untuk tingkat keparahan penyakit dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ringan dengan kisaran 0 sampai 25%, agak parah dengan kisaran 25 sampai 50%, parah dengan kisaran 50 sampai 75%, dan sangat parah dengan kisaran 75 sampai 100%. Berikut ini adalah nilai tingkat keparahan dari setiap penyakit yang telah didapatkan dari pakar. Contohnya di sini ada penyakit dengan nama pulpitis reversible dengan kode P1 dengan range keparahan 25% sampai 50%, yaitu agak parah. Dan di bawahnya adalah nama-nama penyakit lainnya, yaitu ada 14 penyakit. Aturan yang didapatkan berdasarkan penyakit berjumlah 14 aturan, yaitu sebagai berikut. Di sini aturan pertama adalah jika user memasukkan gejala 1, gejala 2, gejala 9, gejala dengan kode 12, dengan kode 13, akan didiagnosa dengan penyakit P1. Di sini P1 adalah pulpitis reversible. Dan di bawahnya adalah aturan-aturan yang lainnya, yaitu dengan jumlahnya 14 aturan. Untuk menggunakan metode ini pada diagnosa penyakit gigi, yaitu langkah-langkahnya. Pertama, yaitu fujifikasi, pembentukan himpunan Fuji atau yang bisa disebut fujifikasi. Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengubah variabel numerik atau variabel non-Fuji berupa bobot nilai, batas interval minimum dan maksimum dari gejala yang dipilih menjadi variabel linguistik, variabel Fuji. Contohnya di sini, ketika user memilih penyakit dengan kode G1, di mana gejala ini memiliki bobot nilai 0,15 dengan batas 0 sampai 0,4.
akan dilakukan fujifikasi dengan rumus sebagai berikut ini. Jadi dengan rumus ini yang diambil hanyalah yang ini, maka X adalah 0,15, dan untuk 0,2 ini yang didapatkan dari nilai interval minimum dan maksimum. Jadi gejala B1 tadi mempunyai range interval 0 sampai 0,4. Nilai tengahnya adalah di sini 0,2. Dari fujifikasi ini akan didapatkan nilai Fuji yaitu 0,75. Jadi gejala G1 tadi mendapatkan nilai 0,75. Tahapan selanjutnya adalah aplikasi fungsi implikasi, di mana tahapan ini adalah pembentukan aturan premis pada sistem pakar ini. Contohnya pada aturan pertama, yaitu ketika user memasukkan gejala G1, G2, G3, G9, dan G12, maka akan didiagnosa penyakit P1, dan aturan-aturan tersebut memiliki 14 aturan. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap defujifikasi. Tahapan ini adalah tahapan terakhir, di mana setelah dilakukan fujifikasi pada tiap gejala yang dipilih, kemudian dari gejala-gejala tersebut diproses berdasarkan aturan dari fungsi implikasi yang telah dibuat sehingga didapatkan hasil penyakit. Dan prosesnya sebagai berikut ini. Dengan keterangan FG1 adalah nilai fujifikasi dari gejala dengan kode G1, BN G1 adalah bobot nilai linguistik yang dimiliki gejala dengan kode G1. Jadi FG1 ini adalah contohnya pada G1 itu tadi menghasilkan 0,75, dan BN G1 ini adalah bobotnya. Jadi bobotnya tadi 0,15. Setelah dilakukan defujifikasi ini akan mendapatkan nilai 38,53%. Jadi 38% ini adalah tingkat keparahan, yaitu sesuai aturan-aturan tadi. Jadi aturannya ini yang sesuai didapatkan dari pakar, yaitu 38% tadi masuk pada posisi agak parah. Selanjutnya saya akan memperlihatkan codingannya, di mana saya membuat codingan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ini adalah codingannya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi setiap kali user memasukkan gejala-gejalanya akan dilakukan fujifikasi. Dan ini adalah bagian fujifikasinya. Setelah dilakukan fujifikasi akan dilakukan defujifikasi, dan defujifikasi adalah bagian ini. Dan setelah dilakukan fujifikasi dan defujifikasi, nilainya akan disimpan di variabel result, di mana variabel result ini akan dilakukan aturan-aturan lagi, yaitu aturannya sesuai yang didapatkan dari pakar, di mana jika nilainya kurang dari 25%, tingkat keparahannya adalah ringan, dan jika nilainya 25% sampai 50%, tingkat keparahannya adalah agak parah, dan jika nilainya 50 sampai 75%, tingkat keparahannya adalah parah, dan jika 75 sampai 100%, tingkat keparahannya adalah sangat parah. Selanjutnya akan masuk ke rule-nya. Di sini jika yang dimasukkan, jadi intinya pada aturan ini, jika user memasukkan gejala-gejala ini, akan didiagnosa penyakit P1. Di sini P1 adalah kode dari penyakit, yaitu penyakit pulpitis reversible. Jadi nanti setelah user memasukkan gejala-gejala tersebut, akan ditampilkan penyakitnya pulpitis reversible ini, dan ditampilkan tingkat keparahan yang sudah melalui fujifikasi dan defujifikasi tadi.
Dan di bawahnya ini adalah aturan-aturan yang lain, yaitu adalah ada 14 aturan. Selanjutnya saya akan mencoba mendemokan aplikasinya. Pertama, saya akan mencoba aturan pertama. Di sini yang aturan pertama yaitu memasukkan 5 gejala. Jadi saya akan menyesuaikan pada aturan pertama ini. Dan yang akan ditampilkan adalah P1. Di sini P1 adalah kode dari penyakit pulpitis reversible. Nah, hasilnya akan dilihat gejala-gejala tersebut adalah jenis penyakit pulpitis reversible dan tingkat keparahannya adalah 38,53%, yaitu agak parah. Ini adalah hasil dari fujifikasi dan defujifikasi. Selanjutnya saya akan mencoba aturan yang lain. Saya akan mencoba aturan, yaitu aturan yang ketiga. Di sini setelah user memasukkan gejala-gejala ini, akan didiagnosa penyakit P3. P3 di sini adalah periodontitis. Saya akan memperlihatkan sedikit kode-kode ini ada apa, gejala apa. Jadi G24 adalah kode dari gejala pendarahan pada gusi. G26 adalah warna merah muda pada gusi, dan G31 adalah bau mulut. Nah, jadi sesuai gejala-gejala tersebut akan didiagnosa penyakit periodontitis dengan tingkat keparahan 62,27%, yaitu parah. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.